langsung ngerayon beatnya deg 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 deg. Saya minta sebagai ahli. Kalau anakku sih sadar. Saya Tian sebagai Raden. Saya Daud sebagai penari. Saya Memang sebagai pengawatu. Saya Nabi sebagai penari. Saya Rafa sebagai pengawal dua. Saya Fajar sebagai penari. Udah. Udah mulai. Kita dulu masih ngomong. Udah mulai. Udah mulai. Dikisahkan, di pantai timur Pulau Jawa, berdirilah kerajaan Klungkung yang dipimpin oleh Ratu Klungkung. Ratu Klungkung mempunyai seorang putra bernama Rupaksa dan seorang putri bernama Surati. Sayangnya, kerajaan Klungkung berhasil direbut oleh kerajaan Sanggurujo yang dipimpin oleh Raden Batara. Rupaksa dan Surati berhasil melarikan diri namun terpisah ketika dikejar musuh. Ironisnya, Surati bertemu dengan Raden Batara saat berada di hutan. Lalu Raden Batara memenang Surati dan menjadikannya seorang permaisuri di kerajaan Sundarejo. Beberapa minggu setelah dilangsungkannya pernikahan Surati dan Raden Batara, datang seorang laki-laki di kerajaan Sundarejo yang ingin menemui Surati. Kacang panggang, enaknya tanpa rasa bersalah. Ayo cepet deh. Berbaksa, Surati, cepat kemari. Ada kalian apa, Bunda? Bunda perintahkan kepada kalian berdua untuk segera meninggalkan kerajaan. Saat ini, kerajaan kita sedang diserang habis-habisan oleh kerajaan Sundarejo yang ingin memperluas daerah kekuasaannya. Kalian harus meninggalkan kerajaan ini. Ambillah perbekalan yang telah Bunda siapkan ini. Terpaksa, tolong jaga. Apa? Jadi Bunda tidak ikut bersama kami. Bunda, apa yang sudah Bunda pikirkan? Bunda adalah seorang pemimpin. Bunda harus mempertahankan kerajaan ini menjadi negara berbangsa. Sudahlah Surati, terpaksa, tolong kau bawa itu pergi. Cepatlah. Tidak, Bunda. Tidak, Bunda. Bunda. Raden Klungkung, kerajaan telah diserang dari segala arah. Menyerahlah sekarang juga. Tidak sepantasnya kerajaan ini dipimpin oleh seorang wanita. Tidak akan pernah ucap dari mulutku. Aku menyerahkan kerajaan ini padamu. Baik, jika itu maumu, mati kau di tanganku. Tidak semudah itu aku menyerahkan kerajaan ini. Mari kita lihat siapakah yang akan menang di pertempuran kali ini, Raden. Siapa nama itu bintang?
siapkan alat berburu dan alat berburu kalian. Baik, Tuan. Menurutmu, hari ini kita akan berburu apa? Bagaimana kalau kita berburu kijang atau Innova, Tuan? Ada saja kamu ini. Bagaimana kalau kita menyebar saja, Tuan? Wah, ini bagus itu. Kalau begitu, kita menyebar saja. Coba lihat di sana. Itu di sana. Buahnya sangat merah. Surati, aku tidak bisa melihatnya. Hai, ada gerangan apa gadis cantik ini berada di tengah hutan? Kami berada di sini untuk mencari buah. Kami ini juga seorang penyintas yang sedang kabur dari kejaran musuh. Kerajaanku sedang diserang habis-habisan oleh musuh. Bolehkah aku tahu siapa namamu, wahai gadis cantik? Namaku Surati. Aku putri dari kerajaan Kulkul. Wah, nama yang bagus. Kalau begitu, apakah kau mau ikut bersamaku ke istana dan menjadi permaisuriku? Hah? Istana? Apakah Tuan ini seorang raja? Betul. Aku adalah seorang raja dari kerajaan Singgorejo. Hari ini aku pergi berburu dengan pengawalku dan terhenti karena aku melihatmu dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi, kutanyai sekali lagi, maukah kau menjadi permaisuriku? Tapi, apakah saya ini pantas bersanding dengan yang mulia? Tentu saja. Kau adalah gadis tercantik yang pernah kutemui, dan hanya kau yang ingin aku jadikan permaisuriku. Dengan segala kerendahan hati, saya mau menerima lamaran ini. Tapi dengan satu syarat, yang mulia harus setia dan percaya sepenuhnya kepadaku. Dan apa boleh aku mengajak salah seorang dayangku untuk tinggal di istanamu? Tanpa kau minta pun, aku pasti akan melakukannya. Baik, terima kasih banyak yang mulia. Bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming, lalu Rp54.900. Tanya kan di dalam. Mohon maaf permaisuri, hamba menghadap. Iya, ada apa pengawal? Ada seorang pria yang ingin menemui permaisuri. Siapa dia? Kenapa dia kemari? Hamba tidak tahu permaisuri. Yang jelas, dia sangat ingin menemui permaisuri. Baiklah, cepat bawa dia kemari pengawal. Surati, aku ini kakak kandungmu. Apa benar? Tuan ini kakakku. Sungguh, aku ini kupaksa. Kakak kandungmu yang telah terpisah lama denganmu. Kakakku, maafkan
adalah Surati, dan ternyata itu adalah adik kandungku sendiri. Lalu, apa maksud kedatangan kakak kemari? Perlu kau ketahui bahwa yang telah membunuh Bunda adalah Raja Banterang, suamimu sendiri, Surati. Hah? Apa? Tidak mungkin. Suamiku itu orang yang baik, Kak. Aku tidak berbohong, wahai adikku. Dan aku datang kemari untuk memberikan keris ini. Dan gunakanlah untuk membunuh suamimu. Tidak, aku tidak mau. Meskipun dia telah membunuh Bunda, tapi aku sangat mencintainya, Kak. Terus terang, aku benar-benar kecewa dengan Surati. Kau tidak mau mengikuti rencanaku. Maka simpanlah keris ini sebagai tanda kenang-kenangan dariku. Wih, kerisnya sakti. Sembahkan tuanku, yang mulia. Keselamatan yang mulia sedang dalam bahaya karena permaisuri hendak membunuh yang mulia. Apa? Jangan asal menuduh istriku. Hamba tidak sembarang bicara, yang mulia. Ini hamba temukan di bawah bantal kasur permaisuri. Apa benar kau menemukan keris ini di bawah bantal istriku? Hamba bicara jujur, yang mulia. Hamba siap dihukum mati apabila terbukti bersalah. Sembah hamba tuanku. Maaf, hamba datang menyalah. Hamba mendapat kabar bahwa yang mulia permaisuri telah tiba. Akan ketemui dia. Pengawal, tolong jaga dayang ini. Surati, Kakanda, ada apa Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang marah. apa benar kau ingin membunuhku dengan garis ini? Begitukah balasan Dinda pada Kanda? Kakanda, jangan asal tuduh Kakanda. Adinda ini tidak pernah punya maksud seperti itu. Lalu, untuk apa garis ini di bawah bantal Dinda? Keris, ini adalah kenang-kenangan dari kakak Dinda. Sungguh, Adinda tidak pernah berpikir untuk membunuh Kakanda sedikit pun. Bahkan, Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Kalau begitu, buktikan kepada Kanda dengan cara masuk ke dalam sungai itu untuk membuktikan kebenarannya. Aku sangat kecewa denganmu, Kakanda. Kamu sudah melanggar janjimu. Baik, jika itu maumu, aku akan lompat ke sungai itu. Jika sungai itu berbau busuk dan keruh, maka akulah yang bersalah. Tapi sebaliknya, jika sungai itu berbau harum dan jernih, maka aku tidak bersalah. Tercium bau wangi. Dinda, maafkanlah Kakanda yang sudah tidak percaya lagi denganmu ini. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature.